Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan kegiatan praobservasi untuk melakukan supervisi pembelajaran dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak angkatan 7. Nah, kali ini kami dibantu oleh rekan sejawat kami, yaitu Ibu Arista selaku guru mata pelajaran IPA di SMP 9 Satap Mewah. Langsung saja kita mulai kegiatan praobservasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sepeda sekali bukannya hari ini. Wah, harus ceria. Oke, lagi sibuk hari ini tidak? Alhamdulillah untuk jam sekarang lagi break. Iya, masih pas sekali waktunya. Jadi kita hari ini saya minta waktunya untuk lakukan kegiatan praobservasi sebelum kita lakukan kegiatan. Oke. Oke. Nah, langsung saja. Jangan kita nggak usah takut karena ini hanya percakapan biasa untuk menemukan atau menggali potensi Ibu Arista dalam melakukan kegiatan pembelajaran kita. Nah, pertanyaan pertama Bu Arista. Oke, pertanyaan pertamanya, kira-kira untuk pembelajaran yang akan dilakukan di Arista nanti tujuannya apa? Yang mau didapat? Dari rencana pembelajaran saya itu, saya tulis di sini ada dua tujuan yang akan saya lakukan di kelas. Yang pertama itu melalui diskusi kelompok. Dari itu nanti akan dapat memahami tentang besaran yang berkaitan dengan gerak lurus. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik itu juga akan mampu menjelaskan apa sebenarnya karakteristik dari masing-masing. Gitu aja. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang mau dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan di Arista nanti, yaitu pertama tentang besaran gerak lurus dan apa tadi? Dan karakteristik macam-macam. Dan karakteristik macam-macam gerak. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira Ibu Arista, ada tidak aspek yang mau dikembangkan dalam pembelajaran nantinya di dalam kelas? Oh, jadi aspek yang ingin saya kembangkan itu mungkin dari segi kognitif atau pengetahuannya dan juga dari segi keterampilannya. Kalau dari pengetahuannya itu dari bagaimana peserta didik itu nanti akan mengetahui tentang besaran yang berkaitan dengan gerak lurus serta karakteristik dari gerak macam-macam gerak. Kemudian dari segi keterampilannya mungkin itu saja melihat dari segi keterampilan, karena nanti di pembelajaran saya itu akan ada siswa yang memiliki mungkin kemampuan dari kinestetik itu akan melakukan percobaan. Itu kita lihat keterampilannya bagaimana tanggung jawab peserta didik dalam melakukan percobaan ataupun disiplin. Jadi yang saya tangkap tadi aspek yang mau dikembangkan dalam pembelajaran nanti ada dua yang di kawasan Arista, itu pertama tentang pengetahuan atau pentingnya tentang bagaimana siswa mampu atau mengetahui teori dasarnya, kemudian dari teori dasarnya kita terapkan ke keterampilan dengan cara mengetahui melakukan praktek langsung. Kira-kira ada tidak yang bisa dikembangkan dari sisi sikapnya? Dari sisi sikapnya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dari segi sikap tanggung jawab peserta didik, bagaimana dia bertanggung jawab dalam melakukan percobaan nanti, dalam melakukan diskusi kelompok ataupun presentasi kelompok seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih aspek yang mau dikembangkan di Arista. Saya kagum sama yang mau dikembangkan, tapi ada yang mau saya tanyakan lebih lagi untuk lebih meyakinkan lagi nanti proses pembelajarannya. Kira-kira rancangan bagaimana yang mau Ibu Arista lakukan nanti dalam kelas, mulai dari misalkan dari strategi pembelajaran yang diterapkan, model pembelajarannya atau metodenya kan, atau seperti apa yang Ibu Arista mau? Oke, mungkin saya mulai dari strateginya ya. Untuk strateginya itu mungkin saya akan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin saya bisa menerapkan diferensiasi ini ada dua macam dalam pembelajaran saya, yaitu diferensiasi proses dengan diferensiasi produk. Jadi pada prosesnya itu saya akan nanti membagikan LKPD yang berbeda untuk tiap kelompok. Jadi ada LKPD bagi siswa yang mungkin lebih kuat mengenai visualnya, ataupun LKPD bagi kelompok yang auditorinya lebih kuat, ataupun LKPD yang siswa memiliki lebih kuat pada kinestetiknya. Nah, kemudian untuk produknya, diferensiasi produk itu pada saat saya lakukan pada saat presentasi. Jadi pada saat presentasinya itu tidak serta-merta hanya satu produk atau satu macam yang dia tampilkan, misalnya dari mainnet saja, tapi mungkin saya memberikan keluasan kepada kelompok
luar biasa sekali Bu Arista, sangat matang sekali perencanaannya. Yang saya tangkap tadi Bu Arista mulai dari strateginya akan menerapkan dua diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Nah, diferensiasi prosesnya nanti akan diberikan KPD sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Kemudian diferensiasi produknya Bu Arista akan memberikan kebebasan kepada peserta didik mau menampilkan apakah main game, apakah presentase, video, flipchart dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bu Arista, dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Bu Arista simpulkan? Oke, jadi dari percakapan kita tadi terdapat beberapa gambaran apa yang akan saya aplikasikan nanti di dalam kelas, seperti strategi apa yang akan saya lakukan, fokus pengembangan apa yang akan saya lakukan, yang terapkan. Nah, dari percakapan kita ini justru pasti akan lebih meningkatkan motivasi saya lagi untuk lebih mematangkan diri saya lagi untuk bagaimana mencoba menerapkan pembelajaran secara baik nanti di kelas. Terima kasih Bu Arista. Nah, pertanyaan terakhir Bu Arista. Ya. Kira-kira kapan nih kegiatan observasinya yang saya Insya Allah bisa hari Rabu nanti. Jamnya itu sekitar setelah istirahat Berarti hari Rabu ya jam 10.00 setelah istirahat di kelas berapa Bu? di kelas 8. Kita ketemu nanti di hari Rabu lagi di kelas 86 untuk melakukan kegiatan observasinya. Jadi kita sudah lakukan hari ini kegiatan pasca, kemudian observasi, dan setelah observasi nanti kita akan ketemu lagi bersama dengan kegiatan pasca observasi. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Arista. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kakak kita masih diberikan kesehatan.
kan sama-sama dengar kan? Oke, kalau misalnya spidol ini saya letakkan di sini dan saya dorong seperti ini bergerak tidak? Bergerak. Kalau ini saya dorong begini dan saya bergerak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa benda ini bisa bergerak? Adanya gaya. Apa itu gaya lagi? Adalah sebuah dorongan. Jadi bisa dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi apa itu benda yang bergerak? Apa hubungannya dengan gaya atau dorongan yang diberikan? Nah, itu akan ada hubungannya dengan apa yang dipelajari di sini. Ya, sama halnya dengan kendala. Tapi sekarang kita dulu. Arti sekarang, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, melalui diskusi berorganisasi, kalian itu nanti dapat memahami tentang besaran yang berkaitan dengan gerak lurus. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, nanti kalian akan dapat menjelaskan karakteristik apa besaran yang gerak. Jadi ada dua rangkaian yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu secara garis besar apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran itu nanti akan dibagi kelompok, kemudian kalian melakukan pengembangan dan persamaan nanti, kemudian diskusi kelompok, mengisi LKPD, beserta kelompok dan di akhir pembelajaran kita akan melakukan organisasi. Paham ya garis besar apa yang akan dilakukan hari ini? Yang membagi kelompok dan juga kelompok besar. Jadi nanti kalau saya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok kita ada gambar satu dan tiga. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Jadi ibu di sini punya LKPD. LKPD yang nanti kalian akan terima. Di LKPD sini ada beberapa petunjuk yang harus kalian lakukan. Dan LKPD dari masing-masing kelompok ini berbeda, ya. Jadi LKPD antara kelompok 1, LKPD kelompok 2, dan LKPD kelompok 3 itu beda ya, tidak sama. Jadi kegiatan yang dilakukan juga pun berbeda. Jadi mungkin ada nanti kelompok 1 yang ada yang melakukan laki-laki, kelompok 2 mungkin ada yang mencari buku, itu berbeda ya. Jadi jangan kerjasama dengan kelompok lain karena LKPD yang kalian terima itu akan berbeda. Jadi kerjasamalah dengan kelompok masing-masing, saling berdiskusi, saling mencari sumber ataupun informasi dari buku paket, buku sumber-sumber lainnya. Ya, paham ya? Oke. Oke, setelah itu, nah setelah kalian dari situ, melengkapi data yang ada di LKPD, kalian buat apa yang akan kalian presentasikan. Jadi bukan LKPD yang langsung kalian presentasikan, tapi misalnya kalian buat mind map. Mind map sudah pernah saya jelaskan ya, di mana yang ada di tengah, besar, kemudian ada asap-asap. Yang mana dulu dibuat? Yang biasa sering dibuat pada konsep. Kalau ini, nah silahkan lakukan kegiatannya. Silahkan nih. Siapa yang bawa? Ya, kita lihat nih. Akan membalani ini lupa. Jangan lupa. Kita sampai ke dalam. Ya,
Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Hendra AR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Merdeka. Nah, dalam video kali ini kami akan memasuki proses pasca observasi. Setelah melewati proses pra-observasi, observasi, dan kali ini kita masuk ke proses pasca observasi. Nah, kali ini sudah hadir peserta saya, rekan sejawat saya, Ibu Arista, yang telah melakukan observasi, yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 8B tadi dengan mata pelajaran IPA dengan materi gerak ya Bu Arista? Gerak. Nah, kita langsung masuk ke proses pasca observasinya Bu Arista. Sudah siap Bu Arista? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita masuk ke proses coaching, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah rasanya plong. Alhamdulillah tadi pada saat proses pembelajaran terlaksana dengan lancar sesuai dengan waktunya. Sudah plong, berasa? Oke, rasanya sudah terasa plong ya. Kira-kira kehadiran saya tadi di dalam kelas itu, apakah itu ada tekanan-tekanan lain-lain atau biasa-biasa saja? Alhamdulillah pasti ada perbedaan sedikit, tapi kita angkat saja itu adalah sebagai satu pembelajaran ke depannya. Karena tidak dipungkiri bahwa kegiatan seperti ini pasti juga akan sering terjadi ke depannya. Nah, jadi Bu Arista sudah melakukan kegiatan dengan perasaan senang, sudah terbebas dari tekanan-tekanan ya Bu Arista. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kuncinya Bu Arista. Jadi setelah melewati kegiatan pra-observasi, nah kita masuk ke kegiatan pasca observasinya. Nah, pada kegiatan ini tujuannya yaitu untuk merefleksikan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas tadi yang telah dilakukan Bu Arista. Nah, kira-kira harapannya Bu Arista setelah melakukan kegiatan coaching nanti ini, apa yang diharapkan ingin didapatkan oleh Bu Arista? Oke, jadi harapan setelah coaching ini tentunya dari pembelajaran yang saya lakukan tadi, sebelum itu langkah selanjutnya itu harus merefleksikan diri. Nah, jadi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, setelah akhir pembelajaran yang kita lakukan, ya harusnya kan kita melakukan diri sendiri. Bukan hanya dari penilaian dari siswa yang dapat remedial atau penilaian, tapi cara kita bagaimana mengelola kelas itu pun kita harus merefleksikan diri. Luar biasa. Jadi Bu Arista ini tujuannya dari pertemuan kita kali ini ingin merefleksikan hasil pembelajarannya. Jadi bukan hanya refleksi dari siswa yang apakah nilainya tuntas atau tidak, tapi kita kembalikan ke diri guru. Sebagai Jadi kita tak salahkan siswa, tapi kita juga kembali refleksi diri. Apakah ada yang salah dari proses pembelajaran yang dilakukan? Sampai misalnya dari model kita yang kurang tepat ataupun media pembelajaran yang kita berikan ke siswa. Nah, kita harus merefleksikan diri apakah dari siswanya memang atau dari guru. Jadi tujuan pertemuan kita ada ya nanti ada solusi atau tindak lanjut untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau begitu Ibu Arista tadi sudah melakukan pembelajaran, sudah ada RTP dong. Iya. Nah, kira-kira pembelajaran yang dilakukan tadi ini sudah sesuai tidak yang direncanakan sebelumnya dalam RTP? Alhamdulillah kalau berdasarkan dari perencanaan dari RTP itu alhamdulillah seluruh langkah pembelajarannya telah terpenuhi, telah terlaksanakan dalam pembelajaran. Tadi mungkin yang agak kurang sedikit itu dari segi waktu yang mungkin dari pendahuluannya itu dari RTP 10 menit ternyata saya menggunakan agak lebih 3 menit, 13 menit. Jadi di situ saya menyelesaikan bahwa sebenarnya waktu menurut saya harus dikurangi. Jadi waktu yang saya perlukan tetap 2 kali 40 menit, 2 kali 40 menit. Hanya itu? Saya Hambatannya mungkin tadi itu dari diferensiasi saya, mungkin karena itu merupakan pembelajaran yang baru juga bagi saya. Sementara tadi saya menggunakan 2 macam diferensiasi, itu kan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Alhamdulillah kalau untuk diferensiasi prosesnya tadi itu berjalan secara lancar. Namun yang saya dapatkan hambatan sedikit itu dari diferensiasi produk. Jadi dari yang saya lihat tadi siswa itu belum terlalu mampu untuk melakukan diferensiasi produknya, karena mungkin belum terbiasa. Selama ini belum terbiasa menggunakan presentasi menggunakan mind map atau ClickShot tadi. Seperti itu. Nah, itu yang dianggap
kurang maksimal ya Bu Arista? Kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran tadi, ada tidak hal yang menarik atau baik untuk dikembangkan selanjutnya lagi? Oke, yang baik atau menarik ya pembelajaran diferensiasi tadi Pak. Karena menurut saya dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang saya belum menggunakan pembelajaran diferensiasi, itu pada saat pembagian LKPD-nya itu kan biasanya dari setiap kelompok itu sejenis. Ternyata pada saat saya melaksanakan diferensiasi yang dengan LKPD yang berbeda, itu ternyata mempunyai banyak tambahan informasi dari kelompok lain. Jadi pada saat presentasi, kelompok yang satunya mungkin memberikan informasi yang berbeda untuk kelompok lainnya, kemudian kelompok yang satunya memberikan informasi yang berbeda. Jadi sangat kaya akan informasi setelah melakukan presentasi untuk setiap kelompok. Luar biasa. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap dari percakapan tadi ini Bu Arista, kendalanya ada dua. Dari segi manajemen waktunya ya Bu Arista. Kemudian yang kedua, diferensiasi produknya yang masih kurang maksimal menurut Bu Arista. Nah, hal yang baik yaitu menariknya pembelajaran diferensiasi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena LKPD yang beragam memunculkan berbagai macam ide, jadi sumber belajar pun tambah banyak. Informasi yang didapatkan juga peserta didik lebih banyak lagi. Bukan hanya guru yang memberikan atau menyuapi, mereka mencoba menemukan. Baik sekali. Oke, nah sesuai fakta, catatan fakta juga saya sebenarnya hampir sama yang disampaikan di Barista. Catatan fakta yang di lapangan saya dapat tadi, seluruh RPP Barista berjalan sesuai dengan RPP. Namun ada beberapa yang Barista rencanakan dari RPP, pendahuluannya 10 menit, intinya 60 menit, penutupnya 10 menit ya. Tapi yang terjadi di lapangan malah lebih sedikit. Pendahuluannya ada menambah 15 menit, berarti keluar 5 menit akan memotong waktu yang lain. Nah ini, dan ternyata Barista menyadari hal itu. Kemudian yang kedua, diferensiasi produknya. Betul, saya juga mencatat diferensiasi produknya tadi tidak terlalu terlihat saat melakukan persentase peserta didik. Menarik. Jadi Barista kemampuan refleksinya sudah sangat luar biasa. Nah, Barista, dari hambatan-hambatan tadi Barista, kira-kira ada tidak yang sudah terpikir bilang misalkan masalah A saya selesaikan dengan cara ini, sudah ada tidak? Jadi kan dari hambatan yang saya katakan sebelumnya itu kan dari diferensiasi produk ya. Jadi yang saya pikirkan sekarang itu bagaimana merefleksikan diri itu dari segi bagaimana siswa ini bisa membuat produk presentasi yang berbeda dan cara menarik. Jadi mungkin tindakan saya selanjutnya itu adalah dalam pembelajaran saya akan membiasakan peserta didik saya untuk membuat atau lebih mengenalkan lagi media-media yang bisa digunakan sebagai alat presentasi. Misalnya saja kalau misalnya secara manual itu misalnya kayak mind map kan bisa ditulis secara langsung atau dengan cara flip chart mungkin. Tapi kalau misalnya kita lebih mau untuk mengintegrasikan penggunaan yang kita ketahui dengan integrasi teknologi, mungkin peserta didik saya itu bisa saya suruh untuk membawa Android-nya, gadgetnya, kemudian saya buka langsung aplikasi Canva. Jadi misalnya saya menyuruh peserta didik saya membuat poster, misalnya saya menyuruh desain melalui poster Canva tersebut. Nah itu dari segi tadi masalah diferensiasi. Bagaimana dengan manajemen waktu ini? Ada tidak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau untuk dari segi manajemen waktunya, mungkin saya lebih sering lagi untuk memperhatikan waktu seperti itu. Karena jika kita memang tadi dalam pembelajaran saya agak jarang untuk memperhatikan waktu, jadi saya hanya mengira-ngira. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya menjadi pembelajaran juga bagi saya bahwa dalam pembelajaran itu kita harus menambahkan waktu, manajemen waktu lagi yang lebih baik. Jadi manajemen waktu yang baik bisa diatasi dengan cara misalkan memasang stopwatch ya. Ya, atau kita melihat sekarang tinggal 2 menit lagi. Ya, sudah ada rencana aksinya. Sudah ada rencana aksi yang sudah mau diterapkan di Barista. Mulai dari diferensiasinya tadi akan menggunakan aplikasi Canva dan peserta didik diminta membuat misalkan Android atau hal-hal yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi Canva, misalkan laptop mungkin juga bisa ya. Kemudian untuk dari segi manajemen waktu bisa diatasi dengan penggunaan stopwatch misalkan atau melihat jam dinding. Nah, jam dinding yang ada di kelas bisa dimanfaatkan. Betul sekali Barista. Nah, kira-kira nih Barista, dari rencana aksinya Ibu Arista nanti ini, ada tidak orang yang bisa Ibu Arista minta
bantuannya supaya proses rencana aksi Bu Arista nanti bisa berjalan sesuai dengan yang Bu Arista harapkan? Iya. Tentunya kalau untuk dari bantuan Ya. itu tentunya harusnya ada dari izin atasan, kan? Nah, karena kan di sekolah kita ini penggunaan gadget atau Android itu kan masih dilarang untuk dibawa dalam sekolah. Jadinya dalam pembelajaran karena kita berfokus pada hari itu pertemuan kali itu harus menggunakan gadget, maka harus ada izin atasan dari atasan. Tentunya juga dan harusnya ada pengawasan dari guru-guru lain atau tanggung jawab. Jadi Bu Arista ini mau minta bantuan dari kepala sekolah dulu. Karena sekolahnya Bu Arista sekarang ini perizinan untuk membawa HP belum ada. Iya, belum ada. Jadi, makanya untuk selanjutnya jika ada pembelajaran yang harus menggunakan Canva atau gadget, tentunya harus meminta izin. kita ini kepala sekolah untuk siswa diizinkan membawa HP. Tapi untuk selanjutnya minta bantuan juga dengan guru rekan sejawat untuk mengawasi penggunaan HP di kelas. Iya, karena kan kalau misalnya memang hanya untuk hari itu hanya untuk mata pelajaran IPA menggunakan gadget, maka di luar dari pembelajaran IPA ya harus gadgetnya disimpan dulu untuk bermain. Nah, kalau untuk masalah penggunaan aplikasi Canva yang Bu Arista, kira-kira siswanya Bu Arista sudah mampu menggunakan Canva? Nah, dari itu juga mungkin kan sebenarnya peserta didik kita itu sudah mungkin lebih cepat mengetahui jika diajarkan terlebih dahulu. Makanya untuk langkah selanjutnya sebelum memberikan tugas-tugas membuat desain melalui Canva ya harusnya diajarkan terlebih dahulu latihan atau lebih membiasakan dulu anak-anak untuk melakukan menggunakan aplikasi. Jadi butuh pembiasaan untuk anak-anak untuk melakukan atau menggunakan aplikasi Canva. Kira-kira ada tidak rekan atau kenalan di Bu Arista yang mampu menggunakan Canva? Bisa mengajarkan ke peserta didik atau Bu Arista sendiri mampu untuk mengajarinya nggak Pak? Kalau ini Bu Arista mampu? Alhamdulillah, kalau untuk kemampuan diri sendiri ada sedikit kemampuan itu berasal dari otodidak, dari melihat dari YouTube ataupun pelatihan dari YouTube juga atau pelatihan dari dan lainnya. Tapi kalau hanya untuk diri saya sendiri yang melakukan itu mungkin kan agak kewalahan, agak susah. Tentunya dia harus meminta bantuan dari teman lain. Dan alhamdulillah ada beberapa teman di sekolah kita ini yang bisa menggunakan Canva, mungkin itu bisa yang bekerja sama untuk bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kira-kira juga siapa? Yang mau diminta tolong untuk belajar, dibantu tuh mengajarkan Canva ke tadi. Ada tidak guru yang sebut saja yang Bapak misalkan ada salah seorang guru yang memang bisa membantu Bu Arista. Yang mungkin bisa membantu itu mungkin salah satu teman yang telah melakukan program PTG. Di dalam program PTG itu kan sering menggunakan aplikasi tersebut. Salah satu teman guru kita itu adalah Pak Sugiarto yang baru ini juga telah mengikuti program PTG tersebut yang tentunya sering menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada guru yang lebih spesifik lagi yang bisa Ibu Arista minta tolong. Kira-kira nih aksinya sudah luar biasa, tapi pelaksanaan aksinya kira-kira apa? Aksinya kalau bisa secepatnya tentunya untuk karena pembelajaran yang telah dilakukan hari ini tentunya harus segera direfleksikan agar tidak terlupakan apa yang harus dilakukan Secepatnya. Nah ini teman selanjutnya. yang penting secepatnya kira-kira apa? 2 hari kah, besok kah, minggu depan kah? Tentunya untuk hari ini karena hari ini telah melakukan pembelajaran. Setelah ini direfleksikan apa kekurangan kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya jika ada kan materinya itu masih berhubungan dengan sama ini. Ya, jadi kita jadikan pembelajaran pada semester pembelajaran ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kan sama tadi itu mengenai waktu. Nah, pertemuan selanjutnya sudah bisa mungkin lebih sering melihat jam, waktu. Kemudian untuk produknya mungkin sudah bisa dapat dibiasakan. Mungkin bukan langsung bisa menggunakan Canva tidak, tapi harus dibiasakan dulu memperkenalkan seperti ini mind map-nya, seperti ini Canva contohnya seperti itu. Oke Bu Arista, jadi direncanakan pertemuan selanjutnya peserta didik sudah mulai diperkenalkan dengan Canva dan diberikan materi-materi tentang Canva supaya peserta didik terbiasa melihat bagaimana apa saja sih penggunaannya Canva, apa yang bisa dibuat di Canva. Ya, karena kan Canva kita ketahui bahwa bukan hanya untuk mendesain poster
video juga. Bikin video juga. Bagus sekali ya. Luar biasa. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya kapan pelaksanaannya dan bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas. Karena tadi saja saya lihat itu luar biasa sekali di kelas, antusias peserta didik itu untuk untuk aktif dalam kelas itu luar biasa. Nah, saya mau lihat, nanti penasaran bagaimana hasil desain peserta didik dengan Canva, apakah lebih luar biasa lagi. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Nah, untuk hari ini kira-kira apa yang diharapkan di awal Ibu Arista sudah terjawab atau belum? Atau ada yang masih belum terjawab? Tadi tujuan di awal kan Ibu Arista kita melakukan percakapan ini untuk menemukan solusi, refleksi untuk perbaikan ke depannya. Kira-kira dari tujuan awal kita tadi ini ada tidak yang belum terjawab atau sudah terjawab sepenuhnya? Sepertinya sudah terjawab semuanya tadi ya. Harapan-harapannya itu kan tentunya dari setiap langkah pembelajaran itu sesuai dengan rencana. Tapi tentunya dalam setiap pertemuan atau pembelajaran itu pastinya ada sedikit kendala-kendala yang kita dapati, dan kendala-kendala itu sekiranya dapat direfleksikan dan dicarikan solusi-solusinya. Jadi kesimpulannya Ibu Arista bisa disimpulkan kira-kira apa perencanaan kita nanti? Oke, jadi kesimpulannya mungkin untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala tersebut kita harus mencarikan solusi yang tepat dan usahakan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pertemuan ini. Perbaikan yang tadi yang disepakati apa ya? Bisa dibilang? Itu dari segi diferensiasi produknya tadi dengan penggunaan dengan memperkenalkan beberapa macam bentuk presentasi, termasuk salah satunya adalah penggunaan aplikasi Canva. Oke, Ibu Arista, terima kasih atas waktunya untuk hari ini Ibu Arista. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya, dan sampai ketemu di seperti selanjutnya kalau ada waktu. Saya juga penasaran bagaimana kemajuan peserta didik Ibu Arista dalam menggunakan aplikasi. Terima kasih Ibu Arista. Saya ini demikianlah kegiatan pasca